Jadi ini cerita sedikit aja Pak Bambang ya. Salah satu kajian kritis terkait dengan apa yang disebut sebagai revolusi digital adalah kemungkinan terjadinya kolonialisme gaya baru, yaitu kolonialisme digital lah ya. Di mana kita akan mengalami ketergantungan yang semakin hari semakin kuat terkait dengan teknologi yang berkembang begitu cepat di berbagai negara. Nah ini sayangnya kita di Indonesia nampaknya roadmap untuk penguatan digital industri teknologi digital di tanah air ini kelihatannya belum cukup kuat ya. Kita masih berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk ekonomi misalnya. Jadi yang disasar oleh pemerintah adalah aspek-aspek added value dari teknologinya, bukan menghasilkan teknologi itu sendiri. Nah, ini saya kira mungkin perlu segera ada forum nasional yang melibatkan antar kementerian, antar pihak. Kira-kira peluang bagi Indonesia untuk membangun yang disebut sebagai industri digital itu akan seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Saturno di Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Wawan Masudi, SIP MPA. Beliau adalah Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Visipol UGM. Apa kabar Pak Wawan? Kabar baik Pak Bambang, sehat selalu Pak Bambang juga. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Wawan, yang terbaru Visipol UGM memperkenalkan fenomena megasif. Ya. Wah, sudah dengar Pak Bambang? Ya, saya melihat wawancara Pak Wawan di YouTube juga. Iya. Ya, jadi mungkin bisa dijelaskan lebih luas lagi, silakan. Jadi ini semacam apa ya? Semacam proyek uji coba, dalam arti kita ini kan dihadapkan secara global maupun nasional pada banyak sekali perubahan dan perkembangan Pak Bambang ya. Mulai dari revolusi digital, teknologi yang luar biasa, kemudian yang kedua isu pandemi yang saya kira masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan, dan yang ketiga isu climate change lah ya, perubahan iklim. Nah, kami berpikir di Visipol tentu konteks yang sedang berubah, yang berkembang ini perlu kita renungkan secara akademik, akan membawa implikasi apa sih terhadap postulat-postulat dasar dalam ilmu politik, ilmu pemerintahan, komunikasi, hubungan internasional. Karena ini kan sedang merombak total lah ya. Pandemi ini kan merombak total nih hubungan antar bangsa, merombak total cara kita mengelola governance hubungan antar aktor pemerintahan. Climate change saya kira juga akan memberikan perubahan yang luar biasa terhadap cara kita mengelola banyak aspek kebijakan dan seterusnya. Nah, Visipol UGM dengan Megaship ini mencoba untuk membangun narasi bersama, ada sesuatu yang berubah. Yang berubah ini kira-kira seperti apa bisa kita pahami, itu satu. Yang kedua, punya implikasi apa terhadap konsep-konsep dasar yang kita pelajari di kampus. Dan yang ketiga, punya implikasi apa terhadap aspek-aspek kebijakan dan aspek-aspek tatanan sosial. Nah, Project Megaship arahnya ke situ. Dan ini memang kami mulai dengan
melakukan apa yang kita sebut sebagai knowledge production. Jadi anak-anak muda, kami di Visipol, dosen-dosen muda itu sekarang terlibat dalam proses misalkan memahami implikasi dari disrupsi teknologi terhadap pendidikan tinggi, implikasi climate change terhadap aspek kurikulum seperti apa, sudah masuk atau belum, dan seterusnya lah ya. Nah ini kami sedang mencoba untuk membangun narasi ini tentang megashift ini, kira-kira pengaruhnya seperti apa ke kita secara akademik maupun secara sosial politik dan kebijakan ke depan, Pak Bambang. Nah, mungkin apakah sudah kelihatan respon ya, kayak respon internal di kalangan Visipol UGM sendiri, mungkin di luar itu di seluruh UGM, mungkin di luar UGM, kalau itu diperkenalkan responnya seperti apa? Gitu. Ini kalau secara internal, kami sudah mulai mengenalkan beberapa mata kuliah baru yang itu kita kasih label sebagai future skill and future knowledge-nya Visipol ya. Nah ini kami kenalkan mata kuliah Green Planet and Future Living ya. Mata kuliah yang mencoba untuk melihat ini sedang ada perubahan apa dari sisi lingkungan dan itu kira-kira akan mempengaruhi kita seperti apa. Ada mata kuliah kecerdasan digital untuk membawa mahasiswa sospol khususnya memahami tentang isu-isu digital dan implikasinya ke banyak aspek. Ini sebagai contoh. Kami kenalkan mata kuliah Future Organization and Leadership. Jadi ini secara internal kami coba untuk perkuat, kenalkan dengan beberapa mata kuliah baru yang itu kemudian kami undang banyak narasumber. Keluar tentu lewat proses diseminasi knowledge yang kami lakukan, lewat website dan macam-macam, termasuk kemarin yang terakhir, kebetulan saya diundang di program Magister Ilmu Politiknya Unhas di Makassar untuk memberikan kuliah umum yang saya bawa ya isu terkait dengan kekuasaan di era disrupsi, memaknai kembali kekuasaan di era disrupsi. Dan pesertanya luar biasa banyak, saya juga kaget 300-an atau hampir 400 bahkan. Jadi ini ya memang hal baru yang coba kami bangun dalam 3-4 bulan terakhir, tetapi knowledge production menjadi aspek penting dan kita mengundang seluas mungkin keterlibatan berbagai pihak untuk nantinya mendiskusikan. Pak Wawan, kalau dalam jangka pendek dan yang praktis bisa dilihat gitu, kira-kira kejadian seperti apa? Saya mau menggambarkan begini misalnya, pemilu 2024 ya, milenial peranannya besar, kemudian teknologi digital luar biasa. Kira-kira bentuk kampanyenya itu seperti apa? Iya, yang jangka pendek, pemilu tahun 2024 akan diwarnai dengan apa yang kita sebut sebagai direct campaign yang langsung masuk ke individu-individu dengan penguatan berbagai macam platform medsos. Yang kedua, sangat mungkin seorang kandidat politisi akan hadir di banyak tempat secara bersamaan dengan menggunakan teknologi ala virtual, hologram dan macam-macam. Perancis kemarin sudah melakukan uji coba itu dalam kampanyenya. Nah, Indonesia saya kira akan memakai itu sebagai contoh ya. Yang ketiga misalkan cara berkampanye akan memanfaatkan betul apa yang disebut sebagai big data. Jadi campaign kita akan semakin targeted, Pak Bambang. Dan ini akan menjadi semacam technology of campaign, itu akan menjadi aspek penting. Jadi ini mempengaruhi betul itu. Climate change saya kira juga kayak gitu dalam waktu dekat, sangat dekat ini saya kira pemerintah akan pasti akan melakukan refocusing anggaran maupun refocusing program untuk bisa memenuhi janji pemerintah kita, baik kaitannya dengan Paris Agreement terkait dengan bauran energi bersih kita maupun komitmen-komitmen lain yang kemarin disampaikan dalam konferensi di iklim di Glasgow ya di Scotland beberapa waktu yang lalu. Jadi ini
dalam waktu pendek terasa ini Pak Bambang, sangat terasa. Jadi luar biasa antisipasi yang dilakukan oleh Visipol UGM. Mungkin yang menyangkut hal-hal itu masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, itu tentu ide triple disruption atau mega shift ini bukan hanya semata-mata ide personal kami yang di kampus ya. Kebetulan kami membangun hubungan secara terus-menerus dengan banyak pihak di Jakarta, di senior-senior kami, dan saling diskusi. Hasil diskusi itulah yang kemudian menghasilkan satu agenda di kampus. Jadi ini bagian dari keterbukaan dan open minded kampus lah Pak Bambang. Jadi kampus itu harus open minded lah terkait dengan banyak ide. Itu kata kuncinya di situ saya kira. Otherwise ketinggalan Pak Bambang kampus itu. Jadi ini luar biasa apa yang prediksikan dan kelihatannya juga akan terjadi. Nah, berarti nanti apa yang dikembangkan di UGM ini akan banyak dibutuhkan Pak oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga politik. Itu sudah mulai terasa atau belum? Ini beberapa agenda riset yang mulai muncul itu arahnya sebenarnya ke situ, Pak Bambang. Misalkan kalau kita lihat institusi-institusi donor dari berbagai negara internasional, itu kan bukan lagi isu-isu dasar demokrasi seperti dulu ya, tapi lebih masuk ke isu-isu sustainability misalnya. Yang pertama. Yang kedua, orang mulai banyak bicara terkait dengan misalnya implikasi dari penggunaan 5G terhadap ekonomi kayak apa, terhadap kebijakan kayak apa. Orang mulai membicarakan betul tentang apa yang disebut sebagai roadmap e-government ya. Nah, jadi artinya ya memang ini sebuah agenda setting yang kita perlu lihat secara bersama-sama dan harus saling menginspirasi dan saling saling mengembangkan lah ya. Nggak mungkin juga sendirian kan, Pak Bambang. Pak Wawan, saya ingin tanya sedikit mengenai platform digital ya. Ini kalau bahasa saya ya, mungkin pemerintah nggak begitu setuju. Kita ini kan cuma didekte sebenarnya, konsumen. Mereka yang create itu kan ada di Amerika itu. Ya. Nah, itu sampai kapan itu akan terjadi? Karena Cina kalau tidak salah itu sudah berani membangun sistem sendiri. Jadi ini cerita sedikit aja Pak Bambang ya. Salah satu kajian kritis terkait dengan apa yang disebut sebagai revolusi digital adalah kemungkinan terjadinya kolonialisme gaya baru, yaitu kolonialisme digital lah ya. Di mana kita akan mengalami ketergantungan yang semakin hari semakin kuat terkait dengan teknologi yang berkembang begitu cepat di berbagai negara. Nah ini sayangnya kita di Indonesia nampaknya roadmap untuk penguatan digital, industri teknologi digital di tanah air ini kelihatannya belum cukup kuat ya. Kita masih berfokus pada pemanfaatan teknologi digital untuk ekonomi misalnya. Jadi yang disasar oleh pemerintah adalah aspek-aspek added value dari teknologinya, bukan menghasilkan teknologi itu sendiri. Nah, ini saya kira mungkin perlu segera ada forum nasional yang melibatkan antar kementerian, antar pihak. Kira-kira peluang bagi Indonesia untuk membangun yang disebut sebagai industri digital itu akan seperti apa? Ya otherwise memang 5G misalnya Pak Bambang, kan sudah ramai nih 5G, tetapi 5G itu yang
yang komponen lokal kita kan hanya pekerjanya towernya itu mungkin sama tanah tempat tower toh. Tapi sebagai teknologi 5G itu kan semuanya harus diambil dari negara lain. Nah, ini contoh saja. Karena Livin bisa begini, bisa dapat hadiah itu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Transaksinya begini, hadiahnya begitu. Saya kemarin berdiskusi dengan Dirjen Aptika, tapi nggak ketemu jawaban yang menurut saya agak pas gitu ya. Misalnya ketika platform Google Group itu, kalau nggak salah ya, Google atau apa itu yang ada WA, ada YouTube, ada Instagram itu down, itu dunia resah gitu. Artinya kita bingung ini apa, kita nggak bisa apa-apa, satu. Kemudian yang kedua, karena sistem itu kita hanya pemakai, maka ketika ada masalah sistem dan pengendali sistem pun juga masih gagap, kita sudah nggak bisa apa-apa. Ketika ada isu BPJS bocor, ada Tokopedia bocor. Dan menurut Pak Wawan, apa yang akan menimpa kita kira-kira? Kalau dulu itu sebenarnya dalam ini teori lama hubungan antar bangsa itu kan ada yang disebut sebagai teori dependensia, ada teori substitusi impor dan lain sebagainya lah ya. Nah, tapi itu kan bentuk industrialisasi yang kuno ya dulu, bahwa agar sebuah negara tidak selalu dependen terkait dengan struktur ekonomi global yang dikuasai oleh negara-negara maju kapitalis, ya dikembangkan apa yang disebut sebagai domestik industri lah ya, industri domestik kayak gitu. Nah, ini kelihatannya dejavu, situasi yang sama juga berulang, tetapi memang ini industrinya menjadi industri telekomunikasi, industri digital. Nah, ya memang perlu dipikirkan bentuk lompatan, leapfrogging dalam konteks politik industrialisasi digital seperti apa yang perlu dikembangkan di tanah air. Nah, ini terus terang saya secara teknis tidak bisa menjawab juga Pak Bambang, tetapi secara framework kayak gitu, ya memang semakin sebuah negara gagal untuk membangun yang disebut sebagai kapasitas industri domestik untuk sektor apapun, nah itu akan melahirkan berbagai bentuk ketergantungan baru yang semakin kuat kan. Nah, sesungguhnya ini terjadi betul loh, Bang. Bukan hanya soal teknologi digital ya, farmasi saja. Situasi COVID kemarin kan menunjukkan titik lemah dari industri farmasi di Indonesia ya, yang ternyata hampir 90 sekian persen tergantung pada luar. Nah, mestinya situasi-situasi ini menjadi momentum kita lah untuk mengembangkan. Ya, kalau kita belum bisa menghasilkan teknologinya, setidaknya platformnya kita buat lah. Setahu saya kayak Telkomsel itu sudah mengembangkan itu CloudX atau apa sebagai pengganti Zoom. Tapi sayangnya juga kurang terkenal itu. Nah, itu mestinya bisa dibuat terkenal itu. Jadi, tapi intinya memang saya kira perlu lah ya pada titik tertentu ada keberpihakan secara policy lah untuk mendorong industri nasional, Pak Bambang. Itu menurut pendapat saya kayak gitu deh. Ya, ini jadi masalah kita. Memang betul, secara kreativitas dikatakan bahwa banyak yang kita ciptakan, tapi yang jadi masalah tidak laku di pasarnya, itu yang jadi masalah. Jadi jadi itu masalah kita. Nah, Pak Wawan, mungkin ada beberapa hal yang bisa disampaikan ya terkait dengan posisi UGM ini, karena saya memang merasakan, saya wawancara dengan beberapa alumni UGM itu ada
ada apa semangat khusus gitu ya, ada semangat khusus yang itu tadi sikap kritis tapi sekaligus juga rendah hati gitu. Itu gimana itu sebenarnya yang terjadi? Ini sebenarnya kan expose apa ya, kami yang di UGM, yang di Visipol, termasuk mahasiswa terhadap berbagai macam perkembangan ini kan ya terjadi begitu luas lah Pak Bambang ya. Ya memang tradisi yang kita bangun di kampus memang dua hal itu. Jadi sebagai apa ya, kalau mahasiswa sebagai intelektual, sebagai calon intelektual itu memang harus memiliki apa yang disebut tentu rasa curiosity ya, rasa ingin tahu yang semakin dalam dan semakin kuat. Tapi dari curiosity yang kemudian menghasilkan pengetahuan itu juga harus diimbangi dengan sikap skeptikal, dalam arti selalu mempertanyakan, benarkah seperti ini, benarkah seperti itu. Nah, sikap skeptikal ini sekaligus juga coba secara terus-menerus lewat ruang-ruang kelas, proses diskusi, kita imbangi dengan bentuk-bentuk untuk apa ya, merekognisi orang lain, tapi juga selain merekognisi juga sikap untuk apa ya bahasa yang tepat ya, ya menghargai pendapat, tetapi juga sekaligus ada aspek-aspek kritisismenya. Nah, di situ itu Bang, memang kombinasi di antara karakter-karakter itulah yang coba kita bangun ya, dan keberpihakan sebenarnya. Keberpihakan nilai, keberpihakan sosial itu menjadi aspek paling penting. Nah, kalau di ilmu politik kami kan mendorong apa yang kita sebut sebagai humanizing politics lah, politik yang berbasis pada nilai kemanusiaan. Di fakultas kami punya tagline committed science, committed for science, committed to science for better society. Memiliki komitmen kepada ilmu pengetahuan yang bisa membuat masyarakat kita lebih baik. Nah, hal seperti itulah Pak Bambang yang coba kita bangun. Nah, Pak Wawan, ini ada fenomena yang menarik ya menjelang 2024 itu. Itu nama-nama yang muncul di permukaan itu banyak yang alumni Universitas Gadjah Mada dan banyak yang alumni Visipol. Ya, jadi Pak Anies kalau nggak salah Visipol. Ekonomi. Oh, Pak Anies ekonomi ya. Ya, yang Visipol Pak Muhaimin Iskandar. Ya, Muhaimin Iskandar itu Visipol. Ya. Betul. Ya. Kemudian yang tetangganya Visipol Pak Ganjar. Pak Ganjar hukum ya. Hukum. Pak Ganjar ya. hukum. Kemudian kalau Pak Erlangga. Pak Erlangga teknik. Teknik. Saya. Jadi kalau begitu lengkap. Itu. Itu kira-kira di dalam kultur UGM apa yang terjadi? Ya, saya kira terbentuknya kepemimpinan itu bukan hanya ketika di kampus ya, Pak Bambang ya. Kampus itu kan hanya memberikan modal kecil lah ya, hanya memberikan karakter lah ya, bahwa berlatih aktivisme dan lain sebagainya. Kalau kita katakan klaim bahwa ini semua berkat pendidikan di UGM, saya kira juga berlebihan lah. Klaim itu tidak tepat lah. Karena seseorang kan ketika menjadi sesuatu kan tentu apa namanya, faktornya sangat banyak kan. Ketika di partai, ketika sekolah lanjut, ketika berinteraksi dengan birokrasi, berinteraksi dengan ormas dan lain sebagainya. Tapi setidaknya kalau di kampus ya ruang-ruang yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bersikap kritis, mengembangkan kepemimpinan, mengembangkan solidaritas sosial, respek, itu yang saya kira kemudian membantu proses kemudian. Artinya begini Pak Bang, apa yang kami bangun sekarang ya baru akan kelihatan 20 tahun lagi toh, alumni Visipol akan kemana, tidak tiba-tiba. Ya beliau saya kira juga produk masa itu ya, ketika organisasi mahasiswa begitu kuat kan. Pak Anies aktivis di
organisasi kemahasiswaan di BEM kalau nggak salah ya. Pak Ganjar juga aktivis gelanggang, Pak Mohaimin Iskandar aktivis mahasiswa, dan seterusnya lah ya. Tapi tugas terpenting kampus saya kira menghadirkan ruang-ruang seperti itu. Terima kasih sekali Bapak Dr. Wawan Masudi, SIP MPA, Sama Pak Bambang. Visipol UGM yang sudah menyampaikan banyak hal, dan salah satu adalah prediksinya skenario yang dibayangkan dengan mega shift yang mungkin akan membantu masyarakat untuk memahami perubahan-perubahan sosial politik atau bahkan luas sampai ekonomi, budaya dan sebagainya. Sekali lagi terima kasih Pak Wawan, sukses dan selamat bekerja berjuang terus ya demi Indonesia. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Bambang atas kesempatan dan waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih, sukses ya.